Pada tahap 1 rate ini, kami melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa mahasiswa yang ada di ITERA, serta kami juga melakukan survei online melalui Google Forms untuk mengetahui stres yang dialami oleh mahasiswa. Berikut hasil dari survei online-nya yang kami lakukan melalui Google Forms. Dari hasil wawancara dan survei tersebut, kami mendapatkan beberapa temuan atau jawaban dari beberapa mahasiswa. Yang pertama, yang mereka katakan itu seperti tugas banyak banget dan deadline bareng-bareng, tugas numpuk bikin susah tidur dan cemas, orang tua aku nggak ngerti kenapa aku stres. Lalu ada juga yang berkata, aku takut IPK turun, tapi kadang udah terlalu capek buat belajar. Aku suka overthinking tentang masa depan, kerja di mana, bisa sukses atau enggak. Lalu yang mereka pikirkan atau think. Yang pertama mereka berkata, aku takut gagal dan ngecewain orang tua. Lalu ada yang bilang, apa aku salah jurusan? Lalu kenapa hidup orang lain kayaknya lebih gampang ya? Dan harusnya aku bisa lebih produktif. Lalu yang mereka rasakan yaitu tertekan, cemas, tidak termotivasi, kelelahan mental dan fisik, merasa kesepian meskipun punya teman. Nah, karena stres itu yang mereka lakukan itu biasanya adalah rebahan, nonton, menarik diri dari pergaulan, menunda-nunda tugas, menangis. Sebagian mencoba meditasi, journaling, menggambar, atau langsung konsultasi kepada psikolog. Dari hasil wawancara, ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa yang paling sering membuat kamu merasa stres sebagai mahasiswa? Jawaban yang pertama yaitu ada karena tugas yang terlalu menumpuk, lalu kerja kelompok dengan teman-teman yang kurang aktif, lingkungan kampus yang kurang suportif, dan juga karena deadline yang terlalu mepet atau bersamaan. Pertanyaan kedua yaitu apa yang kamu pikirkan saat merasa stres karena perkuliahan? Jawaban pertama yaitu memikir karena salah jurusan, lalu yang kedua merasa terlalu sering menggendong kelompoknya, lalu merasa bahwa kuliah harus menjadi tempat berkembang, bukan sebagai tempat yang membuat ia tertekan. Lalu ada juga jawaban karena merasa dirinya tidak bisa maksimal. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang kamu rasakan saat merasa stres karena perkuliahan? Jawabannya yaitu karena capek, kesel, kadang pengen nangis, dan juga ngerasa sendirian, gak ada yang ngerti, panik dan bingung langkah apa yang harus diambil karena rasanya dikejar-kejar sama waktu. Pertanyaan terakhir yaitu kegiatan atau hal apa yang sering kamu lakukan saat merasa stres dan tertekan karena perkuliahan. Jawabannya cukup bervariasi dan berbeda-beda, yaitu ada yang melakukan dengan jalan-jalan keluar rumah, refreshing, lalu menonton YouTube, tidur, cerita ke teman dekatnya, dengerin musik, lalu ambil waktu sendiri di luar rumah. Ada juga yang bikin to-do list agar makin gak panik dan ngerjain tugas satu-satu sambil nilai. Grup yang pertama yaitu tekanan akademik dan nilai. Ekspektasi tinggi dari diri sendiri dan keluarga yang membuat rasa terus-menerus harus produktif. Yang kedua, tugas yang menumpuk dan deadline berdekatan. Mahasiswa sering menerima beberapa tugas dari mata kuliah berbeda dengan tenggat waktu yang hampir bersamaan. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial. Merasa terisolasi secara emosional karena tidak memiliki tempat bercerita yang aman dan non-judgmental. Yang keempat, keterbatasan akses ke bantuan psikologis. Stigma sosial yang menganggap bahwa mencari bantuan psikologis berarti tidak kuat iman, sehingga banyak mahasiswa ragu menggunakan layanan konseling. Problem statement. Mahasiswa menghadapi stres yang tinggi akibat beban akademik yang menumpuk, manajemen waktu yang kurang efektif, dan minimnya dukungan emosional. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan kesehatan mental, serta berkurangnya motivasi belajar, sementara akses terhadap bantuan psikologis atau sistem konseling yang aman masih terbatas. Design principles. Yang pertama yaitu mudah diakses. Mahasiswa yang stres cenderung tidak memiliki energi untuk menggunakan sistem yang rumit. Yang kedua yaitu menjaga privasi. Solusi harus membuat mahasiswa tidak merasa malu atau canggung. Yang ketiga yaitu memberi efek emosional positif. Tidak memaksa dan memberi tekanan, melainkan memberikan refleksi. Yang keempat yaitu relevan untuk beragam latar belakang. Mempertimbangkan keberagaman kondisi dan penyebab stres personal mahasiswa. Jadi untuk bentuk prototipenya adalah yaitu stress beacon, berupa vending machine pelepas stres akademik. Vending machine ini diletakkan di tempat yang sedikit tertutup sesuai dengan desain principles-nya, yaitu menjaga privasi mahasiswa. Untuk cara kerjanya yang pertama adalah curhat masuk, yaitu nanti layar sentuh akan menyapa kamu dengan kata-kata apa yang bikin kamu stres hari ini. Lalu kemudian kamu dapat milih atau mengetik masalah yang sedang kamu alami, contohnya dosen killer, skripsi buntu, atau uang habis tapi tugas numpuk. Lalu langkah yang kedua, analisis emosi singkat, yaitu sistem akan membaca ekspresi kamu lewat wajah melalui kamera kecil. Hal ini opsional ya, kan kamu juga nantinya mahasiswa juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian vending machine menyesuaikan dengan jenis pelampiasan atau solusi dari masalah yang telah kamu alami. Lalu langkah yang ketiga, terdapat hadiah atau terapi ringan. Mesin akan mengeluarkan item dari kategori berikut secara acak, tapi relevan dengan masalah yang sedang kamu alami. Seperti tanaman hidup kecil dalam pot lucu dengan tag motivasi seperti tumbuh pelan-pelan juga tidak apa. Lalu mini kit berisi botol roll-on kosong, kapas, dan aromaterapi lavender atau peppermint.
Kemudian ada boneka emosi mini, boneka mungil yang bisa dilempar, dipeluk, atau disalahkan saat stres melanda. Yang terakhir ada mini kit atau coklat hangat.